Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kamu hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Gunakan masker ketika kamu sedang keluar rumah. Dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun dengan cara yang benar. Siapa yang batuk? Yuk kita dekati. Kenapa batuk Pak Asis? Kata dokter saya kena influenza, Bu. Nah, kalau batuk itu jangan menggunakan tangan untuk menutup mulut, tetapi gunakan lengannya. Iya, Bu. Iya. Nah, satu lagi, itu masker jangan ditaruh di leher dong. Nah, supaya virusnya tidak menyebar kemana-mana. Itu baru bagus. Ada suara batuk lagi? Siapa itu? Jangan. Iya Bu, Kenapa batuk? tadi saya tuh melewati pembakaran sampah Bu. Kalau sedang perjalanan, gunakan masker juga ya Bu Ani. Oh iya Bu, Jangan maaf tadi lupa. maskernya ketinggalan Bu. Iya, lain kali dipakai Bu Ani. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, Itu adalah gangguan pernafasan yang dialami oleh Pak Asis dan Bu Ani. Nah, kalian sudah melihat ilustrasi tersebut bukan? Bagaimana menurut kalian? Apa saja penyebab gangguan pernapasan? Dan mengapa asap pembakaran dapat menyebabkan gangguan pernapasan? Untuk tahu jawabannya, mari kita pelajari lebih lanjut. Hari ini kita akan belajar tentang faktor penyebab gangguan pernafasan dan penggunaan kata tanya. Ada 3 faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik terjadi karena adanya kelainan pada organ pernafasan seperti pada bayi yang terlahir dini atau biasa kita sebut bayi prematur. Yang kedua, faktor penyakit. Faktor penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan misalnya influenza, asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan adalah lingkungan kotor, asap pabrik, asap kendaraan, dan asap rokok. Udara yang tercemar menyebabkan oksigen menipis. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan? Pertanyaan tadi sudah terjawab bukan? Tahukah kamu dalam setiap pertanyaan selalu menggunakan kata tanya yang biasa kita kenal dengan adik Simba? Apakah adik Simba itu? A. Apa? Apa adalah kata tanya yang menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Contohnya, apa saja penyebab gangguan pernafasan? Di mana? Di mana adalah kata tanya yang menunjukkan penjelasan mengenai tempat. Contohnya, di mana ilustrasi cerita tersebut terjadi? K. Kapan? Kapan adalah kata tanya yang menunjukkan mengenai waktu. Contohnya, kapan kejadian itu terjadi? C. Siapa? Siapa adalah kata tanya yang menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Contohnya, siapa yang sakit influenza pada ilustrasi tersebut? M. Mengapa? Mengapa adalah kata tanya yang menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Contohnya, mengapa asap pembakaran dapat menyebabkan gangguan pernapasan? B. Bagaimana? Bagaimana adalah kata tanya yang menunjukkan tentang cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana kondisi seseorang yang terkena gangguan pernapasan?
Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Coba, hari ini kita sudah belajar apa saja, hayo? Betul sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang faktor penyebab gangguan pernafasan, serta pengertian dan penggunaan kata tanya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dah.